launa donna lamuno ningali sapa kita ila ta'limillah maring pengajaran Allah Adam li kalimatin maring beberapa kalimat liyatuba terapun rima tobat sapa Allah alaihi ngatas Adam. Hati-hati ya, kalau yatubu alaihi taba alaihi berarti Allah menerima tobat kepadanya. Kalau taba ilaihi manusia bertobat kepadanya. Hati-hati ya, penggunaan mutaaddi harfil jar ini akan membedakan. Kalau taba ilaihi berarti Allah menerima tobat kepada manusia. Kalau taba ilaihi berarti manusia bertobat kepada Allah. Tawajadna pasti mongko akan benar-benar menemukan sapa kita mabda'an muhimman, satu dasar yang penting fi hayatil mujtama, dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau kita perhatikan beberapa kalimat yang diajarkan oleh Allah sehingga Allah menerima taubatnya, di sini ada dasar yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala kama qulna, karena sesungguhnya Allah sebagaimana yang tadi telah disampaikan, laulam yusyarri at-taubah, kalaulah sekiranya Allah tidak mensyari taubat, walau lam yubasyirna bi annahu sayaqbaluha, dan kalaulah sekiranya Allah tidak memberikan kabar gembira, basyara yubasyiru, seandainya Allah tidak memberikan kabar gembira kepada kita bi annahu sayaqbaluha, bahwa Allah akan menerima taubat, lakana alladhi yudnibu adnaba yudnibu dzamban wahidan, pastilah orang yang melakukan dosa satu dosa ini la yarji'u 'anil maksiat abadan, tidak akan kembali kepada maksiat abadan. Wa kana al-'alam kulluhu sayu'ani, wah ini kembali dari maksiat, maksudnya maksiat terus itu, kembali dari maksiat. Jadi artinya dia pasti akan maksiat terus selamanya. Kalau seandainya Allah tidak mensyariatkan taubat dan tidak memberikan kabar gembira bahwa Allah akan menerima taubatnya, pasti dia tidak akan pernah kembali dari kemaksiatannya. Maksudnya kemaksiat terus. Wa kanal alam kulluhu sayu'ani, maka masyarakatlah yang akan menjadi tersiksa karena itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqana, menciptakan sapa Allah nang kita mukhtarin hale, makhluk yang diberikan hak pilih. Walam yakhluqna, dan Allah tidak pernah menciptakan kita makhurin, sebagai makhluk yang terpaksa. Al-qahru, nah ini. Padahal ya kita tahu bahwa manusia ini mukhtarin, makhluk yang diberikan hak pilih, milih ini atau milih itu, bukan makhluk yang dipaksa untuk milih ini atau milih itu. Karena itu kalau kamu cermati semua perintah-perintah agama itu dalam wilayah di mana manusia bisa memilih. Saya sering berikan contoh, kalau kita bekerja, kalau Anda berjualan, maka di mana wilayah mukhtarnya, di mana wilayah makhurnya. Perintah agama hanya mengatakan kalau kamu bekerja, bekerjalah dengan yang cara benar. Jangan menipu, jangan mencuri, itu. Kamu harus jujur. Ini wilayah ini adalah wilayah di mana manusia pada wilayah mukhtarin. Paham ya? Jadi kalau saya bekerja, wilayah saya adalah bagaimana saya bekerja dengan benar dan halal. Tapi ada wilayah makhurin yang saya tidak bisa nolak. Apa itu? Hasil. Tidak ada satu teori apapun yang bisa mengatakan bahwa orang bisa menjamin hasil dari pekerjaannya. Bohong ini. Meskipun dia itu menggunakan konsultan. Kalau seandainya ada konsultan mengatakan, Pak, pokoknya kalau Bapak ngikuti cara saya, nanti 2 bulan akan datang, pokoknya hasilnya nggak kurang dari 10. Yakinlah itu bohong. Emang Tuhan dia? Nggak ada lah, nggak ada begitu. Nggak ada yang bisa mengintervensi wilayah ini. Ini wilayah makhur, di mana manusia itu tidak bisa memilih. Nah,
Al-qahru memaksa tadi, yusabbitu menetapkan sifat al-qudrah lillah. Al-qahru tadi itu menetapkan ada sifat kekuasaan bagi Allah. Tapi anehnya meskipun Allah bisa maksa, walakin Allah Subhanahu wa taala yuridu minna, Allah punya al-qahhar, zat yang maha memaksa. Apa susahnya bagi Allah menjadikan manusia itu semuanya jadi orang baik? Bisa nggak? Ya apa susahnya manusia Allah itu al-qahhar? Apa susahnya Allah menjadikan manusia itu taat setaat matahari dan rembulan, seperti taatnya bumi, seperti taatnya alam raya. Matahari nggak pernah melanggar, bumi nggak pernah melanggar, gunung nggak pernah melanggar, semuanya nggak pernah melanggar. Padahal itu makhluk ciptaan Allah semuanya. Allah dengan al-qahru sebagai zat al-qahhar, sang maha memaksa, ini menunjukkan bahwa Allah punya kekuasaan untuk memaksa makhluknya supaya sebagaimana firman-Nya, id qala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Ketika Allah bicara kepada langit dan bumi, wahai langit dan bumi, datang kepadaku, suka atau tidak suka. Kata dia, qala ta'ataina ta'in. Kemampuan memaksa ini tentu saja bisa saja digunakan oleh Allah untuk memaksa manusia. Tapi itu tidak dikehendaki, tidak dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yuridu minna, Allah pingin agar kita anak dia ingin tonakani sapa kita an hubbin, atas dasar cinta, walaysa an qahrin, bukan karena terpaksa. Jadi kalau ada orang kok sholat karena terpaksa, ya rugi, wong dia bisa milih gak sholat kok. Kalau ada orang ngaji kok gak enak sama temannya, ya rugi, wong dia bisa milih gak ngaji. Ya di sini aja kamu gak ngaji dicari. Kalau di luar nggak ngaji nggak akan dicari, loh kan gitu. Ya kamu di sini, karena kamu di sini saja kalau nggak ngaji dicari gitu. Kalau saya pengajian di luar misalnya, ikut ngaji nggak enak sama Pak Husnul, wah ya rugi. Lalu dia nggak datang saya nggak nyari kok. Kalau seandainya ada orang kok sholat karena nggak enak sama orang, merasa terpaksa, ya rugi, wong dia bisa milih untuk tidak sholat. Nah, disinilah hikmahnya. Kalau begitu, kenapa ibadahnya manusia itu bisa lebih bernilai? Malaikat ibadah juga, malaikat kan? Malaikat itu luar biasa. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah melanggar dan selalu menjalankan perintah. Tapi ibadahnya malaikat tidak bernilai seperti ibadahnya manusia. Kenapa? Karena tidak ada tantangan. Kalau manusia kan ada tantangan, ada hawa nafsu yang bisa memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Kalau malaikat ya pokoknya ya apa yang diperintahkan ya begitulah yang diperintahkan. Tapi manusia tidak. Makanya ibadahnya manusia itu lebih bernilai di hadapan Allah karena ibadahnya manusia itu an hubbin, laisa an qahrin. Bukan karena dipaksa tapi karena rasa cinta. Walidzalika, atas dasar inilah khalaqana, Allah menciptakan kita mukhtarin, hale makhluk yang diberikan